it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Azza dengan NPM 22351018. Baiklah, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari praktikum Big Data. Nah, soal pertama itu kita disuruh ngambil contoh kasus nyata berdasarkan teori 5V atau volume dan velocity. Nah, pada pertanyaan pertama, di sini saya mengambil contoh perusahaan seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, pada industri ini setiap harinya terdapat jutaan transaksi, pencarian produk, klik pengguna, chat penjual, hingga proses pembayaran yang masuk ke sistem. Nah, pada kasus tersebut dari 5V itu terdapat volume, di mana volume tersebut terjadi karena jumlah data yang sangat besar. Contohnya saat event promo besar seperti flash sales. Nah, data transaksi itu bisa mencapai jutaan dalam waktu singkat. Nah, semua data tersebut harus disimpan dan dianalisis untuk mengetahui produk terlaris, perilaku pelanggan, dan stok barang tersebut. Nah, yang kedua di sini ada velocity. Nah, di mana terjadi karena data tersebut masuk dengan sangat cepat dan harus diproses secara real time. Nah, misalnya ketika pelanggan melakukan pembayaran, sistem terus langsung memverifikasi transaksi, memperbarui stok barang, serta menampilkan status pesanan dalam hitungan detik. Jika pemrosesan lambat, maka pengguna bisa mengalami gagal checkout atau stok tidak sinkron. Nah, oleh karena itu, perusahaan membutuhkan teknologi big data seperti Apache agar mampu memproses data besar dan cepat secara bersamaan. Nah, pertanyaan kedua, ya, mengapa in-memory processing pada Apache lebih efisien? Nah, di sini kita menggunakan konsep in-memory processing, yaitu data diproses langsung di RAM atau memori tanpa harus terus-menerus membaca data dari hard drive. Nah, hal ini lebih efisien karena yang pertama yaitu kecepatan akses RAM lebih tinggi dibanding hard drive, di mana di sini membaca data dari hard drive membutuhkan waktu lebih lama karena adanya proses input atau output. Sedangkan RAM dapat mengakses data jauh lebih cepat. Nah, yang kedua di sini mengurangi proses baca ulang data tersebut. Pada sistem biasa, setiap proses analisis harus membaca data lagi dari penyimpanan. Nah, pada Spark penyimpanan data sementara di memori hingga data dapat digunakan berulang kali tanpa kita harus membaca ulang dari disk. Nah, yang ketiga di sini ada mempercepat analisis data besar. Nah, di sini tuh maksudnya untuk proses seperti machine learning, streaming data atau analisis real time, Spark dapat menjalankan banyak operasi sekaligus dengan lebih cepat karena data sudah tersedia di memori. Nah, contohnya di sini kita ambil pada analisis transaksi e-commerce atau e-commerce secara real time. Spark dapat langsung memproses jutaan data transaksi untuk mendeteksi promo, rekomendasi produk, atau indikasi fraud tanpa harus menggunakan pembacaan data dari hard drive berulang kali. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your heart beating, gone, breathing.